Salve, kembali berjumpa lagi dengan saya Regi hari ini tanggal 14 Juni 2026. Saudaraku terkasih, di pagi cara ini jangan lupa mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Keluaran 19 ayat 2 sampai 6a, bacaan kedua Roma 5 ayat 6 sampai 11, dan Injil Matius 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah menerima kasih Allah dengan cuma-cuma, saudara. Ingat, kita telah menerima kasih Allah dengan cuma-cuma. Kasih Allah yang kita terima, saudara, bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk diutus menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya di dunia ini. Kita semua dipanggil dari keberdosaan menjadi umat kesayangannya, dikuatkan oleh Kristus dan diutus untuk membawa kesembuhan serta pengharapan bagi semua. Perhatikan bacaan pertama hari ini, saudara. Allah mengangkat bangsa Israel dan kita semua ini, saudara, menjadi harta kesayangan dan kerajaan imam. Kita dikuduskan bukan untuk menjadi eksklusif, melainkan untuk melayani dan menjadi saksi bagi dunia, saudara. Ini berarti menetapkan mereka, yaitu bangsa Israel, sebagai umat pilihannya untuk tujuan mulia, menjadi milik yang paling berharga dan menjadi perantara yang memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Panggilan ini, saudara yang terkasih, kini saudara berlaku juga bagi kita semua, seluruh orang percaya di dalam Kristus. Ini bukan tentang hak istimewa eksklusif, saudara, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjadi saksi serta perantara berkat Allah bagi bangsa-bangsa lain. Kita pun, saudara, dipanggil untuk menghidupi kekudusan dalam hidup kita sehari-hari. Dikatakan tadi kita adalah harta kesayangan, segula. Bukan berarti Allah tidak mengasihi bangsa lain, saudaraku, melainkan Israel dikhususkan secara istimewa sebagai milik pribadi atau harta yang sangat berharga bagi Allah. Umatnya dipelihara, dilindungi, dan memiliki hubungan yang intim dengannya. Dan juga dikatakan kerajaan imam. Dalam perjanjian lama, saudaraku, seorang imam bertugas menjadi jembatan atau perantara antara manusia dan Allah. Menjadi kerajaan imam berarti, saudara, seluruh umat, kita semua dipanggil untuk melayani dan menjadi saksi hidup yang memancarkan karakter, kasih, serta kebenaran Allah, sehingga dunia sekitar mengenalnya. Sedangkan dalam bacaan kedua, saudara, Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa dan lemah. Keselamatan bukanlah hasil dari usaha atau kebaikan kita, saudara, melainkan murni inisiatif dan anugerah kasih Allah. Kita didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itulah, saudara-saudaraku yang terkasih, melihat orang banyak yang telah terlantar, yang lelah, Yesus tergerak oleh belas kasih yang mendalam, saudara, welas asih ilahi. Injil hari ini memperlihatkan kepada kita belas kasih yang mendalam dari Yesus. Ia kemudian memanggil dan mengutus para muridnya, saudara. Pesan utamanya sangat jelas. Tuaian sangat banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Kita juga, saudara, diutus untuk menyembuhkan yang sakit, mengusir kuasa gelap, dan membawa kabar baik dengan semangat cuma-cuma. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini, saudara, kembali mengingatkan kepada kita bahwa Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita, saudara. Kita telah menerima kasih Allah dengan cuma-cuma. Setelah kita mengalami kasih Allah melalui putranya Yesus Kristus, kita dipulihkan dan disembuhkan. Pengalaman kasih inilah yang kita alami ini, saudara.
Kita dipanggil untuk membagikan pula kasih yang kita terima ini, agar orang banyak pun dapat mengalami dan merasakan kasih Yesus, sehingga mereka percaya, diselamatkan, dan mengikuti Yesus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau saudara meresponi perkataan Yesus, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kitalah saudara sebagai pekerja-pekerjanya. Dan kita mau menjadi pekerja-pekerja dengan menerima putusan ini dengan penuh kerenan hati dan penuh sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.